Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Haji Fathahillah SHMA MH. Semoga beliau beserta keluarga selalu sehat walafiat, panjang umurnya dan banyak manfaat hidupnya, dan juga para bapak, para mungkin ibu ada di dalam, para santri. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam ini, walaupun agak sedikit panasnya, tapi hatinya adem. Amin ya Allah. Amin. Ya, karena ada cinta Rasulullah SAW. Salawat juga salam semoga diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Sayyiduna Muhammad SAW. Di dalam kitab Mansumah Waraqah, kitab yang dimana kitab Allah berikan banyak keberkahan. Asalnya adalah kitab Waraqat, kecil tipis. Kata ulama, kata orang juga, sebenarnya bukan kitabnya, risalahnya, tapi kecil kitabnya, banyak manfaatnya. Bentuk nasar dikarang oleh Imam Haramain, kemudian disalahkan oleh Imam Mahalli, kemudian dinazumkan oleh ulama yang sangat masya Allah berkah ilmunya, yang dikenal dengan Imriti. Ada yang mengatakan bacanya bukan Imriti tapi Amriti. Ini kitab yang sarahin bukan satu, dua, tiga orang, ratusan orang. Subhanallah, luar biasa. Bahkan orang Indonesia pun banyak yang menulis tentang ini, tapi yang terkenal sarahnya di Indonesia dan di dunia yang paling terkenal adalah Sarah Al-Mahalli Al-Waraqah. Kemudian untuk nazamnya yang terkenal Al-Imriti atau Amriti. Beliau bicara apa di sana? Tentang ilmu usul fiqh. Ilmu, kalau kata saya, ilmu paling susah, karena ilmu mikir. Alhamdulillah saya nulis diizinkan oleh Allah, ilmu ulumul Quran gampang aja, udah selesai. Al-irfan fi ulumil Quran. Ilmu ulumul hadis alhamdulillah lancar aja. Iya. Udah selesai itu alhamdulillah.
ba'isul yakin. Tapi ketika saya mau nyarain ini manzumah yang bentuk manzumah, belum rapi-rapi Bang Haji. Kenapa mikirnya lama? Emang kata guru saya dalam bidang ilmu usul fikih, Profesor Dr. Amir Syarifuddin, ya, bukan Amirullah, bukan. Profesor Dr. Amir Syarifuddin, kata beliau, ilmu, ya, orang fikih itu pinter-pinter. Orang fikih itu pinter-pinter. Ngapa emang pinter? Karena sesuatu yang belum ada dipikirin, ya. Sesuatu yang belum ada dipikirin. Tuh, orang fikih pinter-pinter. Apa hukumnya kalau ada orang laki masuk ke kemaluan perempuan? Nah, kalau masuk ke kemaluan perempuan, kira-kira orangnya gedenya siapa itu perempuannya? Sampai ada kayak begitu, padahal mustahil. Belum pernah ada yang kayak begitu. Kalau tuh orang fikih mikirnya sampai ke sono. Apa yang beliau tulis di sana diantaranya adalah bab tentang af'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, af'alu Toha sahibus syariah jami'uha mardiyatun badi'ah. Perbuatannya Toha Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syariah, orang yang mempunyai syariah. Orang yang mempunyai syariah ini adalah, kata ulama, kata Imam Baijuri, ini namanya majaz. Beliau mengatakan dalam Tuhfatul Murid, hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala sahibus syariah. Bagaimana perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jami'uha mardiyatun badi'ah. Seluruh perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mardiyah badi'ah, diridhai semuanya. Badi'ah, indah, ajibah. Bagaimana perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada ulama besar di Makkah Al-Mukarramah, almarhum Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau juga mengarang kitab ini, menyarahkan beliau Manzumah Al-Waraqat. Apa kata beliau? Kata beliau, inna af'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'uha mardiyatun indallahi subhanahu wa ta'ala, imma wajibatun wa imma mandubatun, wa qad takunu mubahatan laisa fi'a muharramun fi dzalika wa makruhun wa khilaful aula. Kata beliau, inna af'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jami'uha mardiyatun, seluruhnya itu diridhai, enggak ada yang dimurkai. Indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, imma wajibatun, ada kalanya yang wajib perbuatan Nabi, wa imma mandubatun, ada kalanya sunnah, wa qad takunu mubahatan, kadang ada yang mubah. Kenapa ada yang mubah? Dibayanil jawaz, untuk menjelaskan kebolehan. Kenapa? Karena kita manusia kadang-kadang tuh berada di posisi yang sulit, posisi yang kita nggak bisa melakukan sunnah Nabi. Apa? Zaman sekarang ada yang namanya makan jalan.
Kita diposisiin makan jalan, maksudnya makan berdiri. Sunnah kalau makan duduk. Sunnah makan duduk pakai tangan kanan. Kita diposisiin makan diri pakai tangan kiri. Ada. Kira-kira yang salah yang makan apa yang jadiin makan? Hah? Yang salah yang makan apa yang jadiin makan? Biar cerdas. Kalau bisa jangan kayak begitu. Ya. Kalau mau nggak apa-apa tuh bikin itu tempat duduk gitu ya. Biar orang pada duduk. Makan jalan mengenak. Ciptakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mudah, supaya mudah diamalkan. Waqad takunu mubahatan, kadang mubah. Kenapa? Libayanil jawaz. Apalagi contohnya kita kalau kencing. Dasarnya hukum kencing, caranya bagaimana? Jongkok. Satu saat kita nggak bisa jongkok. Kenapa nggak bisa jongkok? Umpama banyak najis, mau nggak mau mesti diri. Ini namanya libayanil jawaz. Boleh-boleh aja. Satu saat kita kalau nongkrong pinggangnya sakit, namanya udah tua. Begitu Bang Haji. Nongkrong sakit, ada nggak yang begitu tuh? Ada, udah tua. Alhamdulillah Bang Haji sehat panjang umur, amin. Dia berdiri untuk apa? Untuk berobat supaya jangan sakit. Boleh. Kita kalau punya ilmu mah gampang aja Pak. Ya. Yang susah tuh kalau kagak punya ilmu. Apaan juga kalau nggak punya ilmu susah. Punya alat bangunan. Apa? Ada gergaji, ada martil, ada palu, ada benang, macam-macam alat bangunan. Tapi nggak bisa bangun. Bisa nggak kira-kira bangun tuh kita? Nggak bisa. Kenapa? Ilmunya kagak ada. Jadi pentingnya ilmu. Kalau kita punya ilmu jadi mudah, gampang. Ya, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi wa man arada huma fa'alaihima bil ilmi. Siapa yang ingin dunia itu mesti dia miliki ilmu. Pengen akhirat miliki ilmu. Pengen dua-duanya miliki ilmu. Ilmu. Masyaallah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Kalau Allah sudah yang angkat derajatnya, kira-kira tuh orang senang apa kagak? Senang. Orang kalau senang kira-kira kaya mudah apa susah? Mudah. Mau jadi orang kaya, orang susah. Mau jadi orang kaya apa orang susah? Orang susah ya, kasihan betul. Orang kaya nggak ada sini yang mau jadi orang susah. Kalau ada pengen jadi orang susah, koslet otaknya. Ilmu, punya ilmu mudah semua. Jadi kadang-kadang ada juga yang mubah, namanya libayanil jawaz, untuk menjelaskan boleh. Laisa fiha muharramun, enggak ada yang diharamkan. Perbuatan Nabi enggak ada yang diharamkan, enggak ada yang haram-haram. Li ismati'i fi zalika, kenapa? Karena Nabi maksum, terjaga pada demikian itu. Dijaga Nabi, enggak melakukan yang diharamkan. Wa makruhun, dan juga enggak ada yang makruh. Wa khilaful aula, juga enggak ada yang khilaful aula. Nah, kalau kita perbuatannya kadang ada yang haram, kadang ada yang makruh, kadang ada yang khilaful aula.
maka kita berusaha supaya tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Bagaimana cara meninggalkannya? Jauhkan nafsu sejauh-jauhnya. Berarti Rasulullah SAW perbuatannya jauh daripada nafsu. Kenapa? Enggak ada yang diharamkan, enggak ada yang dimakruhkan, enggak ada yang khilaful aula. Kalau ada itu yang haram, berarti ada nafsunya. Nabi enggak ada nafsunya. Siapa yang ada perbuatan yang haram, nafsunya masih ada. Diam-diam kita di kamar, enggak ada orang ngelihat yang haram-haram, di luar ngakunya soleh, pakai sorban, pakai songko, pakai minyak wangi, di kamar diam-diam ngelihat buka HP yang haram-haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bukan orang sini, orang sono no. Ya, orang sono kemarin dikit gitu ya. Berarti masih ada nafsunya. Kita disuruh keluar dari ini. Kalau nafsu sudah kita jauhkan dari diri kita, insya Allah akan mudah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, ukhruj min awsafi basyariyatika an wasbin munaqidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, keluarlah engkau, min awsafi basyariyatika, daripada sifat-sifat kemanusiaan engkau, sifat-sifat yang jelek, yaitu nafsu kita. An wasbin munakidin, daripada sifat yang bertentangan li ubudiyatika, bagi kehambaan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita umpama untuk sholat malam, ntar malam kan ada sembahyang nih, kita enggak mau sembahyang, itu ada nafsu. Udah waktunya bangun, kita masih tidur aja, bahkan udah dibangunin marahnya bukan main. Padahal yang bangunin istri, orang yang tercinta, ya masih ngambek juga. Alhamdulillah enggak di sini, mana orang sono, bukan di sini. Litakuna linida'il haqqi mujiban, supaya apa? Kita buang itu semua sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Litakuna linida'il haqqi mujiban, supaya engkau mudah memperkenankan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariban, dan hadrahnya Allah dekat. Apa maksudnya? Kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsu yang harus kita buang jauh-jauh, Pak. Kenapa? Karena nafsu ini pangkal kemaksiatan. Nafsu ini pangkal kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu ini pangkal kita memperturutkan syahwat kita. Apa kata ulama? Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa ifatin adamu ridha minka anha. Kata ulama, aslu kulli maksiatin, pokoknya maksiat itu, dasarnya maksiat, asalnya maksiat, wa ghaflatin, dan lalai kepada Allah, hatinya enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa terus sama Allah, padahal lagi sembahyang 5 menit doang, 5 menit doang. 5 menit apa berapa menit Bapak Ferry? 5 menit aja masih kagak ingat sama Allah. Allahu Akbar. 5 menit doang, Pak.
Tapi kenapa ketika kita sholat Allahu Akbar, pertama si khusyuk, usolli berdoa macam-macam dah. Rapi Allahu Akbar, baca doa iftitah, ingat kunci motor hilang, ketemu tuh. Insyaallah. Ngapa susah banget? 5 menit doang ngapa susah banget? Allahu Akbar. Ini harus kita banyak renungkan ini. Ngapa 5 menit susah? Asal setiap kemaksiatan, asal setiap ghaflah, enggak ingat nama Allah, wasyahwatin, asal setiap syahwat, selalu kita memperturutkan hawa nafsu kita. Padahal dari rumah kita enggak mau ngomongin dia. Kata orang Betawi pinggan itu ngomongin dia. Saya kagak biasa ngomongin dia sebenarnya sih ya. Dari rumah kita pengen ngomongin dia, enggak ngomongin dia. Udah kita berancang-ancang umpama kita enggak ngomongin dia. Pas kita kumpul sama teman kita, akhirnya kita ngomongin juga. Pas pulang ke rumah kita nyesel, aduh astagfirullahaladzim, gua ngapa ngomongin orang. Ini syahwat, berarti kita masih punya nafsu. Asal setiap kemaksiatan, asal setiap ghaflah, asal setiap syahwat, ar-ridho an-nafsi, ridho daripada nafsu, kita turutin. Sehingga terjadi kemaksiatan, kita turutin. Sehingga kita lupa sama Allah, kita turutin. Sehingga syahwat kita terlaksana. Tapi kalau umpama kita enggak ridho, kata beliau, kata ulama, wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa ifatin adamu ridho minka anha. Asal setiap ketaatan, pokoknya taat, artinya kita bisa taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat malam nih, entar malam insyaallah. Kita bisa baca zikir umpama, rutinitas kita pagi sore umpama, kita bisa duduk di majelis ilmu umpama. Biasa kita di sini malam Selasa atau di tempat lain. Bapak Ibu punya giliran di mana umpama kita enggak turutin itu nafsu kita, kita lawan dan lawan, insya Allah kita bakal menang. Caranya apa? Ada murido, engkau enggak ridho. Ada murido, enggak ridho. Anka minka anha, daripada engkau, ya, anha daripada nafsu itu, daripada nafsu kita enggak ridho. Kalau kita enggak ridho, insya Allah bisa kita melakukan taat. Ntar malam, kira-kira ntar malam kita bangun malam pakai dibangunin atau bangun sendiri, atau dibangunin kagak mau, atau dibangunin melotot. Ayo kita lihat ntar malam, kira-kira kita masih diliputi oleh nafsu atau enggak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita bicara tentang sifat Nabi yang menjauhkan nafsu. Nafsu itu punya bagian, Pak. Artinya nafsu itu selalu menggoda kita, tidak akan pernah berhenti nafsu menggoda kita. Dalam kondisi apapun nafsu akan menggoda. Godaan nafsu terhadap maksiat jelas, enggak samar. Kirain kita nafsu itu menggoda kita hanya dalam nafsu, hanya dalam maksiat, enggak. Nafsu itu menggoda kita, merayu kita, membujuk kita, bukan hanya dalam maksiat, dalam taat pun dia membujuk kita. Cuma samar. Kata ulama, wa hazzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hazzuha fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa, ya, sa'uba ilajuhu. Kata beliau, kata ulama, wa hazzu nafsi fil maksiyati, bagian nafsu pada maksiat, insyaallah,
Zohirun jaliyun, jelas lagi terang. Masya Allah. Jelas terang Pak, bukan jelas doang, terang. Artinya kita tahu kalau ini nafsu. Apaan umpama kita melihat perempuan cantik, ya Allah, kita tahu kalau ini haram, ngapa kita kerjain aja? Namanya jelas itu, kita tahu kalau ini nafsu. Di kamar kita punya HP cakep-cakep banget, makin kaya makin cakep ya. Gitu ya. Makin kaya makin cakep HP-nya. Makin pinter kadang makin keblinger. Makin cerdas mengaksesnya itu, dikunci padahal dia mampu buka. Allahu Akbar. Awas, hati-hati ada virus. Tenang aja katanya. Malu kita tuh. Ngaku kita soleh, di rumah astagfirullahaladzim pakai peci warnanya putih, pakai sorban, pakai udeng-udeng. Malu kita. Di kamar kita maksiat. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita pengen soleh, siap-siap kita. Kita pengen tinggi umpama di sisi Allah Subhanahu wa taala, siap. Jauhkan tu nafsu, insyaallah kita mampu jauhkan maksiat. Kemudian kata beliau, wa hazzuha fi taati, bagian nafsu dalam taat. Jadi taat juga ada nafsu. Kita sembahyang bisa ada nafsu, kita puasa bisa ada nafsu. Sembahyang pengen dilihat orang, nafsu. Sembahyang pengen disoalin orang, nafsu. Sembahyang pengen dikata taat, nafsu. Sok di paling depan supaya dilihat sama orang, nafsu. Masya Allah. Ada ulama Pak, 30 tahun tidak pernah sembahyang sop nomor 2. 30 tahun sembahyang sopnya nomor pertama. Masya Allah. 30 tahun. Coba kira-kira kita berapa? Ada nggak sebulan sop pertama? Hah? Kurang apa sih? Allahu Akbar. Ini 30 tahun Pak. Sholat 5 waktu berjamaah enggak pernah enggak. Satu saat dia sop kedua. Ketika sop kedua, dia malu dilihat sama orang kalau dia sop yang kedua bukan sop yang pertama. Subhanallah. Mungkin karena ibadahnya banyak itu Allah balas dia. Allah perlihatkan kalau dirinya itu tidak ikhlas 30 tahun dahulu. Subhanallah. Yang susah kan begini. Insaf namanya, berpikir insaf. Nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berarti 30 tahun yang kemarin aku enggak ikhlas kepada Engkau ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Aku minta kepada Engkau ya Allah, maafkan saya ya Allah. Subhanallah. Padahal orang tahu apa kagak tuh kira-kira? Dia sembahyang di sop ke yang kedua, kira-kira orang ngelihatnya apa tetap mulia atau enggak mulia kira-kira? Tetap mulia. Tapi sesungguhnya enggak mulia. Kenapa? Karena ketika tadi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa malu di sop yang kedua. Berarti yang kemarin yang 30 tahun itu dia ibadah kepada Allah di sop yang pertama, pengen dilihat sama orang. Subhanallah. Jadi betapa hebatnya orang yang ikhlas. Ada satu kisah yang luar biasa, orang yang ikhlas. Jadi ikhlas ini jangan sampai kita nggak miliki. Secuil apapun kita punya amal, jangan sampai nggak ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, wah mubazir tuh Bang Haji. Berapa nampan tuh Bang Haji? Masya Allah.
Berapa titik nasi tuh? Kalau kita nggak ikhlas, berabe kita. Ya Allah. Ada satu kisah, ini kalau saya ceritakan panjang nih, nggak keburu nanti nih. Singkat aja. Kisahnya ada 3 orang. Ya, yang kisahnya ini luar biasa. Di antaranya, ya, yang hebat, semuanya hebat. Di antaranya dia punya keponakan. Dia punya keponakan cantik, masya Allah. Anak muda kalau melihat perempuan cantik gimana kira-kira? Hah? Orang tua apalagi? Ya. Bukan anak muda dulu, orang tua. Ya Allah, galakan orang tua. Man ditahan aja gitu ya. Ketika dia senang melihat perempuan itu, dan perempuan itu adalah misanannya, anak pamannya, dia minta supaya melayaninya. Tapi dia nggak mau dikasih uang. Suatu saat, dan dia sedang butuh, akhirnya dia mau. Tapi dengan syarat, nanti kau tidur dengan aku, alias berzina. Karena butuh uang, akhirnya dia mau juga. Ketika ingin berzina, ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Itu laki-laki udah berada di 2 paha. Nah, yang udah punya istri udah paham nanti ya. Berada di 2 paha, udah tinggal ibarat bola, tinggal sepak doang, masuk itu udah. Kemudian ketika itu perempuan itu bicara, berkata kepada laki-laki itu, kalau enggak halal ya, bahasa singkatnya gitu ya, bahasa singkatnya haitsu maqalat ya. Jangan engkau rusak cincin ini. Maksudnya apa? Jangan dinodai. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Masya Allah. Laki-laki itu gemetar tubuhnya, menggigil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia berdoa dan juga yang lainnya. Singkat cerita ya, amalan yang lain. Ya Allah, kalau memang ketika dia berada di dalam goa, yang menutupi goa itu batu, menutupi batu menutupi goa itu, ya Allah, kalau memang amalku ikhlas karena Engkau, ya Allah, bukakan pintu ini, bukakan pintu goa yang ketutup sama batu ini, ya Allah. Yang berikut lagi ngomong kayak begitu, yang berikut lagi ngomong kayak begitu. Kalau memang Engkau nilai amalku ikhlas, ya Allah. Ini berarti orang ikhlas nih, ngomongnya begini. Ini namanya tawassul bil amali saleh. Masya Allah. Tawassul bil amali saleh hebat. Makanya kita hendaknya punya amal saleh yang ikhlas. Kira-kira kita pikirin, amal kita yang ikhlas mana? Ada nggak kira-kira udah? Amal kita yang ikhlas, yang enggak kepengen kita dilihat sama orang, renungin. Ada nggak kira-kira? Kebanyakan apa yang dilihat mulu sama orang. Malu kita ngaku soleh, tapi kita begini. Kita berusaha untuk menghilangkan itu. Kalau memang Engkau nilai aku ikhlas, ya Allah, bukakan pintu goa ini yang ketutup sama batu ini, ya Allah. Ya, orang pertama ngomong kayak begitu, orang yang kedua ngomong lagi begitu, orang ketiga ngomong lagi begitu. Alhamdulillah, ketutupnya itu kebuka. Subhanallah, bil amali soleh yang ikhlas, amal soleh yang ikhlas. Maka oleh karena itu jangan sampai kita beramal kagak ada yang ikhlas. Sekecil apapun kita punya amal, jangan nggak ada yang ikhlas. Berusaha. Subhanallah. Ada seorang bidan, waktu istri ngelahirin,
ini bidan murah banget. Waktu itu masih 700.000. Bidan 700.000 kan murah bener. Kata istri, Bu Haji kok murah banget 700.000. Kata dia apa? Kamu yang ngeden, saya mah cuma bantuin doang. Subhanallah. Amalnya ditutupin, Pak. Enggak mau dia tahu, orang lain tahu, enggak mau. Ini ikhlas. Saya lihat pun beliau ikhlas, subhanallah. Dari pancaran wajahnya pun tampak jelas, bersih, cakep, ikhlas. Enak kalau orang ikhlas, adem. Orang kalau ikhlas tuh dilihat enak, yang ngerjain enak, hasilnya enak. Ibu-ibu masak sayur asem, tapi ikhlas, walaupun asem sedap. Ya kan, gitu ya. Apalagi yang masak bini kita, ya Allah, baru kawin, ya Allah, asik banget neng, anak masakan neng enak banget ini, padahal asam padahal. Subhanallah, ikhlas. Jadi jangan sampai kita nggak ikhlas. Amal dari Rasulullah SAW, jauhkan nafsu kita sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita enggak ikhlas. Jangan sampai kita diliputi oleh nafsu. Jadi wahazzuha fi ta'ati, bagian nafsu dalam taat zohirun, jelas. Batinun, tertutup. Batinun, dalam. Bagian nafsu dalam taat itu batinun, dalam, enggak kelihatan, susah melihatnya. Khafiyun, tersembunyi. Wa mudahwatu ma yakhfa, ngobatin sesuatu yang tersembunyi. Sa'uba ilajuhu, susah ngobatinnya. Ya, jangankan yang abstrak, jangankan yang abstrak, yang enggak kelihatan, yang kelihatan aja susah. Apaan? Sakit jantung dalam, kan abstrak, itu kan konkret itu. Sakit jantung sama borokan mana enakan, no? Sakit jantung sama cantengan mana enakan? Biar jujur saya, biar tanyanya mana enakan kira-kira. Kalau suruh pilih, Pak, jantung apa cantengan kaki? Cantengan. Cantengan gampang obatnya, hidup bersih. Itu orang kalau cantengan itu hidupnya kurang bersih, kotor. Kok bisa begitu? Saya kasih ilmu. Lagi-lagi kalau ilmu gampang. Setiap mandi, yang cantengan, kukunya cantengan umpama, setiap mandi gosok pakai sikat gigi yang udah nggak kepake. Walaupun dia berdarah itu umpama, biarin aja. Tunggu sampai sebulan, insya Allah sembuh. Saya punya murid, Pak, sampai dioperasi. Caranya kayak begitu, alhamdulillah sembuh. Masya Allah. Saya pun pernah seperti itu. Ini obat saya nggak sengaja. Alhamdulillah, ya Allah kasih petunjuk, sembuh. Jadi nggak usah dioperasi, nggak usah. Iya, kebanyakan orang dioperasi dicopot. Jangan. Sampai jam berapa Bang Haji? Iya. Kayaknya masih seger-seger banget itu ya. Iya. Udah nanyain dulu. Masih panjang banget sebenarnya. Iya dah. Apa tandanya orang berpegang teguh sama nafsu? Kata ulama, min alamatit, ya, yang ngikutin nafsu dia. Min alamatit tibail hawa, di antara tanda orang ngikutin hawa nafsu, al musara'atu ila nawafil khairati, buru-buru kepada kebaikan-kebaikan yang sunnah. Jadi kalau yang sunnah-sunnah cepet banget.
Kalau yang wajib malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih HP aja dipegang. Tek 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 tek. Nah, itu berarti kita masih nafsu. Nggak usah orang lain kita nilai, diri kita aja. Nggak usah. Ya Allah, berarti saya masih dikuasai nafsu, maafkan saya ya Allah. Lihat aja, kalau yang wajib-wajib kita entar-entaran, yang sunnah gasik, berarti kita masih berpegang teguh sama nafsu. Berarti kita masih memperturutkan nafsu. Wa takassuru anil qiyami bil wajibati, dan malas kokohan melaksanakan segala yang wajib-wajib, entar-entaran. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi ini? Cara kita mengatasinya adalah dengan cari teman yang baik. Karena kita ini makhluk sosial. Kita ini nggak bisa hidup sendirian. Kita nggak bisa hidup umpama di gunung betapa aja, itu orang khusus lain. Kalau semuanya begitu ya nggak berjalan nih. Ya, bagaimana caranya tuh? Cari teman yang baik, cari teman yang saleh, cari teman yang saleh, cari teman yang membuat kita bangun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman yang enggak memperturuti nafsu, teman yang enggak ngikutin nafsu, kita teman sama dia. Walaupun orang itu enggak pinter, enggak cerdas, tapi dia rajin ibadahnya, takut melakukan kemaksiatan, enggak mau berbuat maksiat, lebih bagus, lebih baik kita berteman sama dia. Masya Allah. Kata ulama apa? La antas sahaba jahilan la yardo an nafsihi khairun min antas sahaba aliman yardo an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yardo an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi. Masya Allah. La antas haba, sungguh engkau berteman jahilan kepada orang yang bodoh, kepada orang yang enggak pintar. La yardo an nafsihi, yang enggak redho sama nafsunya, dia enggak redho sama nafsunya. Dia enggak mau berbuat maksiat, enggak mau. Dia enggak mau meninggalkan apa yang Allah perintahkan, enggak mau. Kalau Allah perintahkan langsung dia kerjain, langsung dia patuhin. Emang dia nggak pintar, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca kitabnya, nggak bisa, nggak pandai ceramah, nggak bisa ilmu tafsir, nggak bisa ilmu fikih, nggak bisa ilmu nahwu salat, nggak bisa. Tapi orangnya sangat khudu, orangnya sangat takut sama Allah. Khairun, itu lebih baik kamu berteman sama dia min daripada antas haba, engkau berteman aliman kepada orang alim yardo an nafsi, yang ridho sama nafsunya. Walaupun dia pintar, walaupun dia bisa baca kitab, walaupun dia bisa ilmu tafsir, walaupun dia bisa ilmu fikih, dia bisa ilmu usul fikih, dia bisa ilmu nahwu sharaf balaghah mantik, semua dia bisa, tapi dia memperturutkan nafsunya. Lebih baik engkau berteman kepada orang yang bodoh, yang enggak memperturutkan nafsunya. Kemudian kata beliau, fa ayyu ilmin li alimin, ilmu apa yang dimiliki oleh orang alim? Yardo an nafsi, yang dia ridho sama nafsunya, ilmu apaan tuh? Masya Allah, itu bukan ilmu. Jadi yang namanya ilmu apa? Orang yang punya ilmu itu adalah yang ngamalin ilmu, tuh orang yang punya ilmu. Dikatakan kata ulama, la yuqalu lil alimi aliman
hakikatan hatta ya'mala bi ilmihi. Tidaklah orang itu dikatakan orang alim sehingga dia mengamalkan dengan ilmunya. Makanya kita bercita-citalah menjadi orang yang ngamalin ilmu. Insya Allah entar ilmu kita banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di belakang udah nanyain mulu nih. Sebenarnya masih enak nih ya. Masya Allah. Nah, ibu-ibu udah pengen udah makan aja ya. Iya. Ntar kita terusin lagi. Masih panjang sebenarnya. Iya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pulang dari sini bertambah ilmu kita. Kita menjadi orang yang tidak memperturutkan nafsu kita. Tadi sudah kita katakan bahwasanya nafsu untuk maksiat jelas itu. Maka kalau jelas kita tinggalkan. Nafsu pada taat itu sangat samar. Maka kita perhatikan. Jauhkan nafsu itu. Mudah-mudahan kita bisa, termasuk saya juga, mudah-mudahan kita semua bisa menjauhkan nafsu kita sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.